Konsep Mebayu adalah implementasi sebuah pelaksanaan yatnya di Buana Alit karena di Buana Agung dan Buana Alit adalah patuh Palakuania, sama. Ida Pedanda Gede Putra Batuaji menjelaskan dalam lontar pewacakan pemayu berasal dari kata, bayu, yang berarti dayu kenyamanan atau keseimbangan. Mebayu untuk apa? Upacara Mebayu Oton, Birthday Blessing ini menjadi sangat penting ketika yang bersangkutan mengalami kejadian-kejadian istimewa di dalam perjalanan hidupnya, semisal sakit yang tak berujung, kecelakaan atau kesialan lainnya. Maka pada waktu otonan akan dilakukan upacara Mebayu untuk menyelaraskan tubuhnya. Umat Hindu di Bali memiliki tradisi Bayu Oton, yang biasanya dilakukan saat hari kelahiran. Bayu Oton atau otonan ini dilakukan sebagai hari kelahiran berdasarkan 1 tahun kalender Bali yakni 6 bulan. Metubah, yaitu berasal dari kata, metu, dan, ubah, di mana metu sama dengan lahir, ubah sama dengan merubah, bermakna merubah pengaruh negatif kelahiran degen upacara yatnya. Bayu Oton adalah upacara yang diyakini dapat menetralisir derita bawaan karma di kehidupan terdahulu. Karakter yang terlahir berdasarkan hari, bulan, wuku, dan sasi akan menampakkan secara langsung sesuai dedauhan tersebut. Dalam konsep Hindu tidak ada kata buntu, semua bisa dilaksanakan dengan yatnya. Dikatakan penyakit yang sifatnya non-medis ada 4 yakni penyakit yang disebabkan paryang, pawetuan, wong akriya ala, dan palemahan. Ketika bencana yang disebabkan oleh pawetuan kelahiran itu kemana-mana dibawa tidak akan kunjung baik. Hal yang dapat menyelamatkan adalah upacara Mebayu. Secara tidak langsung, diri diberikan signal-signal untuk menjaga keseimbangan dalam Buana Alit. Selain itu, ketika belum bisa melakukan upacara pebayuhan, hal terpenting dilakukan adalah proses pengruatan atau penglukatan yang berfungsi untuk membersihkan diri melalui kekuatan mantra dan jantra. Kepercayaan umat Hindu ketika mengalami kesakitan di sanalah mempercayai hal tersebut, seharusnya sebelum terjadinya musibah-musibah yang menimpa diri alangkah baiknya lebih awal melakukan upacara Mebayu, terangnya. Apakah makna dari melukat? Penglukatan adalah penyucian segala bentuk hal negatif dalam tubuh berupa dosa-dosa baik berasal dari sisa perbuatan terdahulu atau dari perbuatan hidup saat ini. Prosesi melukat biasanya dilaksanakan pada hari-hari baik agama Hindu, seperti Purnama, Tilem, dan Kajeng Kliwon. Meski ritual melukat boleh dilakukan siapa saja, tapi ada tata cara yang harus dipenuhi dan tetap mengikuti norma-norma yang ada. Proses dan tata cara melukat memiliki beberapa variasi yang disesuaikan dengan tempat yang dituju. Ruwatan adalah salah satu ritual penyucian yang masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Jawa dan Bali. Ruwatan, dalam bahasa Jawa, memiliki arti, dilepas, atau, dibebaskan. Oleh karena itu, ruwatan merupakan upacara yang bertujuan membebaskan seseorang yang diruat dari hukuman atau kutukan dewa yang membawa bahaya. Ruwatan merupakan sebuah upacara yang berasal dari Jawa dan digunakan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang dari hukuman atau kutukan yang membawa sial atau membahayakan.
Asal-usul ruwatan ini berasal dari cerita pewayangan. Kisah yang menceritakan seorang tokoh Batara Guru yang istimewa memiliki dua orang istri, yang bernama Pademi dan Selir. Dari Pademi, Batara Guru memiliki seorang anak laki-laki bernama Wisnu, sedangkan dari Selir, ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Batara Kala. Ketika Batara Kala dewasa, ia menjadi sosok yang jahat dan kerap mengganggu anak-anak manusia untuk dimakannya. Konon, sifat jahat Batara Kala ini disebabkan oleh hawa nafsu sang ayah, Batara Guru, yang tidak terkendali. Dalam suatu peristiwa, Batara Guru dan Selir sedang mengelilingi samudera dengan menaiki punggung seekor lembu. Tiba-tiba, hasrat seksual Batara Guru muncul dan ia ingin bersetubuh dengan Selir. Namun, Selir menolak dan air mani Batara Guru jatuh ke tengah samudera. Air mani tersebut kemudian berubah menjadi raksasa yang dikenal dengan nama Batara Kala. Konon, Batara Kala meminta makanan berupa manusia kepada Batara Guru. Batara Guru mengizinkan dengan syarat bahwa manusia yang dimakan haruslah Wong Sukerta, yaitu orang-orang yang mendapat kesialan, seperti anak tunggal. Oleh karena itu, setiap anak tunggal harus menjalani ruwatan agar terhindar dari malapetaka dan kesialan. Dalam pelaksanaan tradisi ruwatan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sajen. Sajen adalah makanan dan benda lain, seperti bunga, yang digunakan sebagai sarana komunikasi atau interaksi dengan makhluk tak kasat mata atau gaib. Dalam tradisi ruwatan, terdapat beberapa jenis sajen yang diperlukan saat memulai upacara ruwatan. Sajen tersebut tidak hanya terbatas pada makanan, melainkan juga mencakup berbagai benda lainnya, seperti bunga, padi, kain, dan sejumlah barang lainnya yang tak terhitung. Setelah sajen telah tersedia, acara yang dilakukan dalam upacara ruwatan meliputi hal berikut: pertunjukan wayang sebagai pemandu pagelaran yang disebut dalang. Lakon yang dipentaskan adalah lakon khusus yang disebut Murwakala, dan juga disajikan sesaji khusus untuk memuja Batara Kala. Makna dari ruwatan Jawa adalah memohon dengan tulus agar orang yang diruwat dapat terbebas dari bencana dan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, upacara ruwatan dilakukan untuk melindungi manusia dari berbagai bahaya yang ada di dunia. Hingga saat ini, tradisi ruwatan masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat karena berhubungan dengan keselamatan anak tunggal dan keluarganya. Selain itu, masyarakat juga berhasrat untuk menjaga dan mempertahankan warisan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Ketika Batara Kala dewasa, ia menjadi sosok yang jahat dan kerap mengganggu anak-anak manusia untuk dimakannya. Konon, sifat jahat Batara Kala ini disebabkan oleh hawa nafsu sang ayah, Batara Guru, yang tidak terkendali. Dalam suatu peristiwa, Batara Guru dan Selir sedang mengelilingi samudera dengan menaiki punggung seekor lembu. Tiba-tiba, hasrat seksual Batara Guru muncul dan ia ingin bersetubuh dengan Selir. Namun, Selir menolak dan air mani Batara Guru jatuh ke tengah samudera. Air mani tersebut kemudian berubah menjadi raksasa yang dikenal dengan nama Batara Kala. Konon, Batara Kala meminta makanan berupa manusia kepada Batara Guru. Batara Guru mengizinkan dengan syarat bahwa manusia yang dimakan haruslah Wong Sukerta, yaitu orang-orang yang mendapat kesialan, seperti anak tunggal. Oleh karena itu, setiap anak tunggal harus menjalani ruwatan agar terhindar dari malapetaka dan kesialan. Dalam pelaksanaan tradisi ruwatan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sajen. Sajen adalah makanan dan benda lain, seperti bunga, yang digunakan sebagai sarana komunikasi atau interaksi dengan makhluk tak kasat mata atau gaib. Dalam tradisi ruwatan, terdapat beberapa jenis sajen yang diperlukan saat memulai upacara ruwatan. Sajen tersebut tidak hanya terbatas pada makanan, melainkan juga mencakup berbagai benda lainnya, seperti bunga, padi, kain, dan sejumlah barang lainnya yang tak terhitung. Setelah sajen telah tersedia,
Acara yang dilakukan dalam upacara ruwatan meliputi hal berikut: pertunjukan wayang sebagai pemandu pagelaran yang disebut dalang. Lakon yang dipentaskan adalah lakon khusus yang disebut Murwakala, dan juga disajikan sesaji khusus untuk memuja Batara Kala. Makna dari ruwatan Jawa adalah memohon dengan tulus agar orang yang diruwat dapat terbebas dari bencana dan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, upacara ruwatan dilakukan untuk melindungi manusia dari berbagai bahaya yang ada di dunia. Hingga saat ini, tradisi ruwatan masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat karena berhubungan dengan keselamatan anak tunggal dan keluarganya. Selain itu, masyarakat juga berhasrat untuk menjaga dan mempertahankan warisan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur.